Shalom, selamat pagi keluarga damai. Sungguh bersyukur kita bisa bertemu kembali dalam program Samas hari ini. Renungan kita hari ini berjudul Gereja di Mata Allah, dengan dasar firman yang terambil dari 1 Timotius 3 ayat 14-16. Dan kita fokuskan pada ayat ke-15 yang berbunyi demikian. Jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Keluarga damai yang terkasih, dalam suratnya kepada Timotius ini, Paulus menjelaskan tentang apa yang diharapkan Allah dari gerejanya. Terkhusus pada ayat ke-15 ini, kita akan merenungkan 3 hal yang dipakai Paulus sebagai penggambaran akan kumpulan orang percaya atau gereja. Yang pertama, gereja sebagai keluarga Allah. Setiap orang percaya yang sudah dipanggil keluar dari kehidupannya yang lama beroleh persekutuan di dalam gereja sebagai keluarga Allah. Yesus sendiri mengatakan dalam Matius 12 ayat 48-50, "Siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku?" Lalu katanya sambil menunjuk ke arah murid-muridnya, "Ini ibuku dan saudara-saudaraku. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Dengan menyadari bahwa gereja adalah keluarga Allah, bagaimana seharusnya kita bersikap? Karena gereja adalah keluarga Allah, maka seharusnya lah kita mengasihi satu sama lain. Masih dalam suratnya kepada Timotius di pasal yang ke-5 ayat 1 dan 2, Paulus mengatakan, "Janganlah engkau keras terhadap orang yang tua, melainkan tegurlah dia sebagai bapa. Tegurlah orang-orang muda sebagai saudaramu, perempuan-perempuan tua sebagai ibu, dan perempuan-perempuan muda sebagai adikmu dengan penuh kemurnian." Mengasihi satu sama lain berarti kita saling memperhatikan, saling menguatkan, saling menegur dalam kasih, saling memprioritaskan kepentingan sesama saudara. Mengasihi berarti menanggung beban bersama-sama. Ketika ada saudara seiman yang mengalami kesulitan, kita tidak boleh acuh tak acuh. Demikian juga ketika kita sendiri yang mengalami kesulitan, kita bisa terbuka dan membagikannya kepada saudara yang lain. Pada Galatia 6 ayat 10 dikatakan, "Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman." Paulus sendiri memanggil Timotius sebagai anaknya di dalam iman, dan dalam surat-suratnya ia sering menggunakan panggilan saudara-saudari. Keluarga damai yang terkasih, saya pribadi sangat menyukai panggilan yang sering kita pakai dalam lingkup gereja kita, keluarga damai. Damai memang berasal dari singkatan nama gereja kita, Darmo Permai. Namun memang sesungguhnya lah Allah memanggil gereja untuk menjadi satu keluarga Allah. Keluarga yang saling mengasihi dan hidup dalam damai bukan berarti keluarga yang tanpa masalah. Namun, bagaimana kita berusaha keras untuk bersatu dalam setiap perbedaan, melakukan rekonsiliasi ketika ada konflik. Inilah yang menunjukkan bahwa kita adalah keluarga Allah yang sejati. Keluarga damai yang terkasih, ketika kita menyadari bahwa gereja adalah keluarga Allah dan Allah ingin kita bertumbuh di dalamnya, bagaimana kita dapat berelasi dengan baik antar sesama anggota keluarga? Pada 1 Yohanes 1 ayat 3, para rasul bersaksi demikian. "Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar, itu kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan Anaknya, Yesus Kristus." Dari sini kita dapat melihat bahwa semakin kita menjalin relasi yang intim dengan Tuhan, maka semakin baik pula relasi kita dengan sesama. Karena itulah kita perlu terus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, baik secara pribadi melalui waktu teduh kita, maupun dengan bersama-sama melalui program-program yang sudah dicanangkan di gereja, seperti acara-acara persekutuan, acara pemahaman Alkitab,
KTB, dan sebagainya. Jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ini, karena disinilah kita bisa terus tumbuh bersama, berelasi dengan Kristus, dan juga berelasi dengan sesama anggota keluarga Allah. Yang kedua, di sini Paulus mengatakan gereja adalah jemaat Allah yang hidup. Jemaat di sini berarti sekumpulan orang yang dipanggil untuk tujuan tertentu. Kita orang-orang percaya terpanggil untuk bersama-sama menyembah Allah yang hidup. Di sini digunakan kata Allah yang hidup untuk menggambarkan dengan jelas perbedaan Allah kita dengan para dewa yang disembah pada zaman itu. Allah kita adalah Allah yang hidup, yang rindu untuk bersekutu dengan kita. Matius 18 ayat 20 mengatakan, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Inilah indahnya kehidupan kita sebagai orang percaya. Tuhan ada di tengah-tengah kita. Dia ada di tengah gereja kita. Dan dengan kesadaran bahwa Tuhan yang Maha Kudus itu ada di tengah-tengah kita, maka kita pun dipanggil untuk hidup kudus di hadapan Allah. Gereja harus dapat menjaga kekudusan kehidupan jemaatnya. Memang kita adalah manusia yang berdosa, hina, dan kotor. Namun kasih dan anugerah Allah sudah membawa kita ke dalam keselamatan. Dan ketika kita tunduk kepadanya, Roh Kudus akan terus memampukan kita untuk menjaga hidup yang kudus di hadapan Allah. Sehingga kita tidak berulang-ulang kembali melakukan hal yang mendukakan Allah. Yang ketiga, Paulus mengatakan gereja adalah tiang penopang dan dasar kebenaran. Pada masa itu, tiang penopang atau pilar memiliki 3 fungsi utama. Menyangga bangunan dan atap. Kemudian pilar dibangun dengan bentuk fisik yang tinggi agar mudah dilihat. Dan sebagai tambahan, pilar juga bisa digunakan untuk menempelkan pengumuman-pengumuman yang penting. Ketika gereja dikatakan sebagai tiang penopang atau pilar kebenaran, itu berarti gereja tidak hanya menyangga kebenaran, namun juga menyatakannya dengan jelas agar semua orang bisa melihat akan kebenaran itu. Gereja dipanggil untuk bersinar di tengah-tengah dunia, sehingga orang yang melihat dapat mengenal kebenaran dan turut memuliakan Allah. Gereja adalah dasar kebenaran, dasar atau pondasi menjaga agar sebuah bangunan tidak hancur, apalagi ketika ada badai menerpa. Demikianlah gereja harus memegang teguh kebenaran, jangan sampai kebenaran itu terhilang atau semakin berkurang nilainya. Efesus 2 ayat 19-20 mengatakan, demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Untuk menjalankan fungsinya sebagai pilar dan pondasi kebenaran, maka setiap anggota gereja harus percaya akan firman Allah, terus mempelajari firman Allah, menghidupi firman Allah tersebut, dan terus mengajarkan kebenaran firman Allah tersebut. Mari kita berdoa. Ya Yesus, Sang Kepala Gereja, Tuhan Allah kami yang hidup, ampuni kami ya Bapa, kalau kami belum melaksanakan peran kami sebagai gereja-Mu di dunia ini. Hari ini kami ingin berdoa terkhusus untuk gereja kami tercinta GKI Damai. Biarlah kiranya Roh Kudus-Mu terus menuntun kami semua untuk kami boleh mengenal kehendak-Mu, sehingga kami terus boleh bertumbuh menjadi gereja yang memuliakan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Keluarga Damai, kita semua adalah gereja Allah. Maukah kita mengerjakan peranan kita, sehingga kita bisa menjadi yang indah di mata Allah? Tuhan Yesus memberkati.